Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Enggak. Saya mau lihat dulu, Edis jelaskan sama saya. Mana Edis? Oh, selamat malam teman. Malam bro, selamat malam saudaraku. Selamat malam. Gimana Pak Oke, Bom? saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom buka dulu Yohanes pasal yang ke 8. Baik. Iya, karena Pak Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari begitu supaya Ya, ajarin saya aja, nggak apa. supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Tapi sekalipun demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Sabar, Wira tolong buka ya. Ayat berapa? 43. Kita mulai dari 42 sampai 44. Aduh. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lagi diskusi sama Yesus. Betul. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak. Di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi penyaliban. Kamu penafsiranmu salah, saudaraku. Sebentar, begitu pelan-pelan ya. Silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong lanjut aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana, ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul atau salah? Atau keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Dan keinginan siapakah itu? Untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu. Ahli Taurat menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Menurut kamu free will atau jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, saya mau belajar sama kamu. Kalau mengundang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu yang ngajarin saya. Enggak apa-apa, terus. Nanti saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga.
Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di surga? Nah, Sudah. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka Korintus. 1 Korintus 2. Sembilan. Bukan. Sudah? Ayat yang Ayat ke-8. Silakan dibaca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal siapa Sebab kalau itu? tidak ada dari penguasa ini yang dunia ini yang mengenalnya. Ya, Tuhan. mengenal siapa? Nyari itu siapa? Tuhan. Siapa? Sebentar Oke. saya baca dari atas dulu. Silakan. Sungguh pun demikian kami dari ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab Mengenal kalau siapa? sekiranya, sebentar, kau diam dulu. Tidak ada dari penguasa ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi Oke. yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi Berarti bagaimana orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu, bukan supaya Bapak itu supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa Saya boleh- Pak Bom Bom. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya, jangan kau lari sini. Jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Edis, kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Kalian mau kubu silakan. Edis sudah bilang, lu punya viewer sedikit. Edis, lu terkenal itu karena lu menghujat orang Islam. Lu nggak makan kalau lu nggak menghujat orang Islam. Ya? Kalau lu hebat, lu ke Indonesia, lu pulang. Macam gua ini. Saya open kamera, saya melayani teman-teman Islam. Saya pakai otak. Saya lakukan. Matius 10:16. Cerdik seperti ular, terus seperti merpati. Itu aja kalau Anda pasti tidak bisa jelaskan. Loh, saya bukan kasar. Yang kasar tuh kalian bilang saya goblok. Goblok. Kalian mau dibilang goblok? Kalian mau dibilang orang gila? Yang bilang saya gila siapa? Yang bilang saya bodoh siapa? Yang bilang saya pengecut siapa? Yang bilang saya cari viewer siapa? Shalom Pak, tolong bahas siapa yang menghendaki penyaliban Yesus. Ini kaitannya masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan, ya saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada WA masuk saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Ya? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Kenapa
Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? 2 alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh. Tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Ya, bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 yang sudah kita bahas. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Ya. Nah, apakah atau di mana titik peran iblis di sini? Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Ya. Halo. Iblis tidak pengen Yesus disalib. Oke. Salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, terus Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yesus Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. Hanya karena iblis tidak maha tahu, dia nggak tahu dia punya tujuannya jahat, yaitu membinasakan Yesus. Yang dia tidak tahu bahwa ternyata ketika dia mau membinasakan Yesus, ternyata kematian Yesus malah menjadi jalan penebusan. Iblis ini, Yesus ini harus dihancurkan, matikan dia supaya binasa. Bagi iblis tujuan motifnya jahat, tapi bagi Tuhan dan iblis tidak tahu ini, dengan matinya Kristus dosa ditebus.
Maka dengan kata lain, begitu Kristus mati, mungkin iblis mau bersorak, tahu-tahu terjadi penebusan, dia kecolongan. Karena apa yang bagi dia harusnya mendatangkan hasil baik, ternyata justru hasil baiknya bagi Allah. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penderitaan Kristus itu rencana siapa? Rencana kedua-duanya, tapi rencana kekalnya itu rencana Allah dari kekal. Iblis itu bikin rencana di tengah jalan, tapi dia kecolongan karena dia tidak tahu seluruh rencana keselamatan Allah. Nah, itu baru jawabnya komplit daripada bertengkar rencana Allah, rencana iblis, rencana Allah, rencana iblis. Ya, mereka tidak tahu bahwa dua-dua berperan di situ ya. Jadi sebenarnya kedua hal itu bertemu. Dari sisi Allah, salib adalah rencana keselamatan. Dari sisi iblis, salib adalah upaya untuk membinasakan Yesus. Tapi justru melalui salib itulah rencana Allah menang, iblis kecolongan dan dipermalukan. Soal polemik Edis, Bom Bom, lalu satu persatu YouTuber Protestan mencoba memberi klarifikasi yang tetap kabur dan tetap tidak mengikat. Akhirnya pilihan kembali ke jemaat Protestan masing-masing. Mau ikut Bom Bom, mau ikut Edis, mau ikut YouTuber satu yang kasih penjelasan sendiri, terserah. That's Protestantism. You choose for yourself your own version of Christianity. Jadi kita menyaksikan kerusakan kekristenan yang dihasilkan oleh Protestantisme. Nyata kan? Ayo, nyata. Mari kita bahas, ya, supaya jangan terkesan omong-omong doang. Jangan terkesan asal Protestan hajar, asal Protestan hajar. No, rimba tafsir Protestan, polemik Edis Bom Bom, dan bukti kerapuhan sola scriptura. Yang pertama, dari konsili ke YouTube. Ya, dulu gereja menyelesaikan kontroversi iman lewat konsili ekumenis Nicea, Chalcedon, Trente. Hari ini Protestantisme menyelesaikannya lewat debat YouTube. Kasus Edis TV dan Pak Bom Bom adalah buktinya. Edis, penyalipan adalah rencana iblis. Bom Bom, penyalipan adalah rencana Bapa. Dua tafsir, dua suara, dua klaim Alkitabiah. Jemaat bingung, dan seperti biasa, YouTuber Protestan lain pun ikut memberi solusi, meski tetap kabur, problematis, tidak mengikat, dan jemaat tetap bebas memilih siapa yang paling mereka sukai. Contoh salah satu tawaran solusi yang diberikan oleh seorang pendeta bernama Esdras Suruh. Saya menonton videonya. Tetap kabur dan problematis. Karena apa? Di situ dia menyebutkan bahwa ada dualisme kekuatan, dualisme kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Jadi peristiwa salib itu pertemuan antara dua kehendak. Dualisme, bahaya sekali. Ya. Tapi itu kabur. Penjelasannya nanggung. Yang kedua tidak mengikat, nah itu lebar, dan jemaat tetap bebas memilih siapa yang mereka sukai. Wow, fenomena ini bukan sekedar keributan digital ya. Ini adalah buah langsung dari prinsip Protestantisme, sola scriptura plus private judgment. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk tontonan yang ada sekarang. Yang kedua ada dikotomi murahan, ya, tafsir fast food sebenarnya. Edis memainkan trik sederhana, memaksa pilihan sempit. Katanya, penyalipan hanya bisa rencana Allah atau rencana iblis. Kalau Allah, Tuhan tampak sadis. Kalau iblis, barulah masuk akal. Masalahnya Alkitab sendiri menolak dikotomi miskin dan malas seperti ini. Paulus menulis, Allah menetapkan hikmatnya sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan kita. 1 Korintus bab 2 ayat 7. Yesaya 53 pun menubuatkan Mesias yang menderita demi keselamatan. Misteri salib adalah sekaligus both and. Kejahatan manusia nyata, tetapi kasih Allah berdaulat. Tapi pola pikir Protestan serba atau ya, tidak sanggup menampung kedalaman itu. Maka lahirlah tafsir instan, ringan di lidah, kosong di substansi. Ya. Dan akhirnya kita masuk ke dalam rimba tafsir Protestantisme. Semua boleh, semua benar, semua buntu.
Semua boleh, semua benar, semua buntu. Dalam Protestantisme, siapapun boleh jadi penafsir. Hari ini Edis menyebut salib rencana iblis. Besok Bom-Bom menegaskan salib rencana Bapa. Lusa YouTuber lain bikin versi ketiga. Kita tunggu saja. Masing-masing percaya diri, masing-masing merasa Alkitab mendukung saya. Namun hasilnya bukan kesatuan iman, melainkan pluralitas tafsir yang tidak berujung. Memang ajaran Protestan belum selesai, itu antara iblis dengan Tuhan. Jemaat akhirnya bingung siapa yang benar. Jawaban Protestan, terserah, pilih sendiri. Ya. Jadi YouTuber Protestan lainnya kan mengajukan solusi supaya jemaat yang bingung bisa pilih. Ayo pilih-pilih ini. Kios teologi, betul, pasar malam teologi. Jadi iman Kristen diturunkan jadi marketplace. Saya kan sudah bilang pernyataan Protestantisme itu perusak kekristenan nomor 1. Jemaat memilih paket doktrin seperti memilih menu restoran. Padahal ini soal inti keselamatan, bukan sambal bawang. Ya. Nah, ada kontradiksi yang fatal sebenarnya kalau kita dalami terus. Akal rusak total versus kebebasan tafsir. Nah, Protestan sering mengajarkan total depravity. Akal manusia sudah bobrok total akibat dosa. Mereka tidak menerima teologi natural. Nah, dan bagi mereka akal budi tidak bisa diandalkan. Tapi ironisnya mereka justru menyerahkan tafsir kitab suci ke tangan akal yang mereka anggap rusak itu. Ya, katanya dengan menggunakan magisterium itu membatasi kebebasan mereka. Silahkan bebas menafsir. Yang pertama, logika ini melawan diri sendiri. Yang pertama, kalau akal manusia rusak total, tidak bisa dipercaya. Yang kedua, tafsir Alkitab diserahkan kepada setiap individu dengan akal rusak itu. Yang ketiga, hasil tafsir individu dianggap sah, bahkan bisa melahirkan denominasi baru. Cek denominasi gereja mula-mula dari pendeta Wignio Tanto. Itu seperti mengumumkan mobil Anda rusak parah, rem blong, mesin jebol, ban gundul, lalu menyuruh orang bebas mengemudi di jalan tol iman. Yang kedua, jalan Katolik, akal terluka bukan binasa. Natura vulnerata, not natura corrupta. Tradisi Katolik berbeda. Thomas Aquinas menegaskan akal manusia terluka, vulnerata, tetapi tidak binasa. Masih mampu mengenali kebenaran natural, meski tetap butuh rahmat untuk memahami kebenaran supranatural. Karena itu, gereja menjaga tafsir lewat magisterium. Akal diterangi iman, bukan dilepaskan ke rimba tafsir. Berikutnya ada bukti nyata. Ini ada polemik Edis Bom-Bom, lalu efek kartu domino, efek domino terhadap YouTuber Protestan lainnya. Polemik tentang salib menunjukkan absurditas itu. Sola Scriptura. Jemaat bingung, lalu parade YouTuber Protestan memberi solusi versi masing-masing. Tapi solusi tetap tidak mengikat. Ya, tidak wajib ikut solusi YouTuber sana, YouTuber sini. Jemaat tetap bebas memilih. Kalau akal benar-benar rusak total, maka sistem ini bunuh diri teologis. Kalau akal tidak rusak total, maka doktrin Protestan sendiri runtuh. Dua-duanya buntu. Begitu. Nah, konsekuensi filosofisnya, krisis otoritas dan kebenaran. Filsafat klasik mengajarkan kebenaran itu satu, ens et verum convertuntur. Ya, kebenaran dan ada itu bisa identik. Ada dan kebenaran itu identik. Tetapi Protestantisme melahirkan fragmentasi, seolah kebenaran boleh bercabang tanpa batas. Cabang Edis, cabang Bom-Bom, cabang Estersur, cabang kita tunggu deh nggak ada MBM-nya. Apalagi cabang rumah, begitu cabang layu. Tanpa magisterium, tafsir berubah jadi selera privat. Ya kan, sekarang jemaat Protestan mencari-cari kira-kira saya mau pilih yang mana ya. Akibatnya relativisme dogmatis. Setiap tafsir bisa benar. Fragmentasi gereja, ribuan denominasi muncul dari tafsir berbeda. Cek Wignio Tanto dan denom baru gereja mula-mula. Allah tampak reaktif. Dalam tafsir Edi, iblis jadi arsitek. Allah hanya pemadam kebakaran. Ini bukan sekedar salah teologi, tapi cacat filsafat.
Agama yang tidak bisa menjamin kesatuan kebenaran sudah gagal pada level paling mendasar.